Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Meliza, guru seni budaya di MTSN 3 Agam. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Metode STAR adalah situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Lokasi MTSN 3 Agam Provinsi Sumatera Barat. Lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Penulis Sefri Meliza SSN. Tanggal Jumat 23 Juni 2023. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8 pada pembelajaran memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan model project based learning. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah peserta didik belum mampu memahami konsep tentang pembelajaran tari tradisional dengan baik. Peserta didik tidak menyukai materi pembelajaran memahami keunikan gerak tari tradisional. Guru belum bervariatif dalam menggunakan metode pembelajaran. Guru belum menggunakan metode pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik dan suasana pembelajaran yang kurang kondusif. Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan penerapan model project based learning dalam pembelajaran, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, serta penutup. Media dan alat bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga peserta didik tidak bosan. Proses pembelajaran lebih terstruktur, pembelajaran berpusat pada peserta didik, serta tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini, dengan menggunakan model, metode, dan media yang tepat dan inovatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru yang wajib saya implementasikan di kelas. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah seperti jaringan wifi yang terbatas, suasana lingkungan yang kurang kondusif karena di sekolah saya sedang ada pembangunan. Mengkondisikan peserta didik untuk hadir ke sekolah dikarenakan pada saat PPL peserta didik sedang libur semester. Rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam belajar, kurangnya keaktifan peserta didik dalam pembelajaran mandiri atau kelompok saat proses pembelajaran, keterbatasan guru dalam menggunakan model dan metode pembelajaran, serta kurangnya pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran oleh guru. Berdasarkan tantangan tersebut, maka sebagai guru harus meningkatkan bidang pedagogik maupun profesional, yaitu saya harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menarik. Pemilihan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat agar dapat merangsang minat belajar peserta didik dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang terlibat pada PPL ini, yang pertama dosen pembimbing kegiatan PPL, Bapak Mitra Istiar W, Eskom MT, Guru Pamong, Ibu Puji Astuti SPD, Kepala Madrasah, Ibu Desmawita SPD MPD, Pakar, Ibu Feni Rosalina SSN MSN, peserta didik sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan katalisator, serta rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini, yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana sekolah. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan seperti infokus, laptop, dan speaker untuk pengeras suara saat menampilkan video. Mencari lokasi sinyal yang stabil yang ada di dalam kelas sehingga bisa online dengan dosen, guru pamong, serta teman yang menjadi observer. Yang kedua, suasana lingkungan yang kurang kondusif. Mencari ruangan kelas yang agak jauh dari lokasi pembangunan, serta menyampaikan kepada pihak sekolah agar mengkondisikan pekerjaan pembangunan ketika PPL sedang berlangsung. Yang ketiga, mengkondisikan peserta didik untuk hadir ke madrasah di hari libur. Membuat kesepakatan dengan peserta didik agar bisa datang ke madrasah pada hari libur untuk membantu proses kegiatan PPL. Menyampaikan ke kepala madrasah agar menyurati orang tua peserta didik
untuk mengizinkan anaknya hadir ke madrasah sesuai dengan jadwal PPL yang telah ditentukan. Yang keempat, meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Menggunakan media pembelajaran yang menarik, yaitu menggunakan PPT, audio, dan video pembelajaran. RPP yang berpusat pada peserta didik bertujuan lebih aktifnya peserta didik dalam proses pembelajaran dan tidak bosannya peserta didik dalam belajar. Dan yang kelima, pemilihan model pembelajaran. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau disebut dengan PJBL. Adapun sintak model PJBL ini ada 6. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar dan menentukan topik. Yang kedua, membuat desain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Yang kelima, penilaian hasil. Dan yang keenam, evaluasi pengalaman. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Desain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik pada saat proses pembelajaran, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Pemilihan media pembelajaran berupa video pembelajaran, juga PowerPoint, sangat merangsang peserta didik untuk aktif belajar dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Pemilihan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dapat menumbuhkan keterampilan peserta didik berpikir kritis, terlihat dari respon yang diberikan peserta didik dalam menanggapi pertanyaan seputar materi pembelajaran. Dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari peserta didik sangat positif dan peserta didik bersemangat dalam belajar karena penggunaan model, metode, dan media yang menarik. Respon kepala madrasah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Untuk rekan sejawat, mereka juga sangat merespon positif, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena sangat berdampak besar terhadap motivasi belajar peserta didik. Menjadi faktor keberhasilan, yang pertama, partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, dukungan dari kepala madrasah, bimbingan dari dosen pembimbing dan guru pamong, masukan dan saran dari tema observer, bantuan dari rekan sejawat dalam mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Yang menjadi ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, pengelolaan waktu yang belum optimal. Karena pada saat penggunaan model PJBL, peserta didik membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan proyeknya. Jadi, pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menggunakan model, metode, dan media yang inovatif sebagai upaya perwujudan pembelajaran bermakna bagi peserta didik dan telah mampu mengembangkan kreativitas saya sebagai seorang guru sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan tercapai dengan baik dan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.